Maksudnya kalau pengen menggeluti profesi ini, kita lulus sebagai konsultan pajak, peluangannya itu sangat besar sekali, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa podcast Lapo Akademik. Salam jumpa dengan saya, Driansah, dari Institut Teknologi dan Bisnis Haji Salim Bukit Tinggi. Kita hari ini akan bahas tentang pajak. Ya, jadi ada sebuah profesi yang selama ini masyarakat tidak tahu, namanya profesi di bidang perpajakan, konsultan pajak. Nah, hari ini saya mengundang ada tamu kita, tamu istimewa dari konsultan pajak, Ibu Delvi, ya. Oke, kita perkenalan dulu siapa beliau, kemudian kenapa beliau mengambil profesi ini dan berapa lama beliau menjadi konsultan pajak. Oke, Ibu, boleh Bu perkenalan diri, Bu. Baik, terima kasih Pak Didi atas kesempatan yang diberikan ke kita dan undangannya untuk podcast hari ini. Saya profesi konsultan pajak yang beraktivitas sehari-harinya di Jakarta. Kita konsultan pajak yang berizin, dinaungin dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, IKPI. IKPI ini Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Iya, betul. Kenapa bisa menjadi konsultan pajak gitu? Perjalanannya cukup panjang. Panjang ya Bu ya. Awalnya termotivasi waktu itu dari teman, dari sahabat juga gitu kan. Tahun 2000 berangkat dari Sumatera Barat, selesai kuliah ke Jakarta. Oke Bu, sebentar Bu. Ibu dari Sumatera Barat, kita perkenalan dulu, Ibu aslinya di mana gitu. Iya boleh. Saya asli orang Minang asli, orang Batu Sangkar. Bu ya. Jadi pendidikan Ibu di Sumatera Barat ya Bu. Sumatera Barat. Kemudian pendidikan Sumatera Barat, kemudian merantau ke Jakarta. Betul. Oke, lanjut Bu. Merantau ke Jakarta, sempat kerja di perusahaan 2 tahun, perusahaan asing. Terus ada teman, kamu berminat nggak gitu kan ya, untuk menjadi seorang konsultan pajak. Berminat gitu. Apa itu konsultan pajak? Memang saya waktu itu nggak paham sih apa sih profesi konsultan pajak gitu kan. Beliau menerangkan ke saya profesi konsultan pajak itu apa. Terus menyarankan saya untuk ikut pendidikan perpajakan. Oh, dulu ada pendidikan dulu, pendidikan perpajakan. Apakah dulu waktu Ibu sekolahnya nggak ada basis di bidang perpajakan? Ada. Kebetulan saya ekonomi akuntansi, ada belajar pajak. Ambil lagi lah supaya mendalamin ilmu perpajakan lagi. Akhirnya selesai. Akhirnya saya ikut ujian sertifikasi konsultan pajak. Yang pelaksana USKP itu? Iya, USKP yang diadakan oleh IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Lulus, akhirnya yang A, lulus, B juga lulus. Oke, berarti ada juga level-level untuk berarti ada A, B, C. Nanti kita akan gali ya, apa itu profesi bidang C, A, B, C tadi. Oke, lanjut Bu. Iya, itu setelah lulus, baru saya buka konsultan pajak, kantor konsultan pajak sendiri. Di Jakarta? Di Jakarta, awalnya di Jakarta. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Ibu ada pendidikannya S1-nya di bidang akuntansi. Iya, betul, ekonomi. Kemudian ada penawaran dari teman, sehingga menjadilah seorang konsultan pajak. Itu berawal dari referensi teman. Apakah jadi konsultan pajak itu harus pendidikannya S1 akuntansi atau apa gitu? Oh, enggak. Enggak, Ibu ya. Enggak, banyak juga dari konsultan pajak itu malah kan latar pendidikannya dari teknik ada. Teknik ada juga. Ada, dari hukum juga ada, manajemen ada. Semua jurusan bisa, tidak harus orang akuntansi. Oh, tidak. Oke. Berarti untuk mendapatkan profesi itu konsultan pajak ini berarti kita tidak harus mendapatkan pendidikan akuntansi. Syaratnya harus bisa lulus di USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Betul. Dan suatu profesi yang sangat menjanjikan untuk saat ini, karena apapun usaha kita pasti berhubungan dengan pajak. Nah, perusahaan sementara kan konsultan pajak untuk saat ini Pak Didi baru sekitar seluruh Indonesia itu 7.300. Tunggu, 7.300 konsultan pajak yang ada di Indonesia. Walaupun baru lulus 7 kemarin. Maksudnya kalau pengen menggeluti profesi ini, kita lulus sebagai konsultan pajak, peluangannya itu sangat besar sekali, Pak Didi. Kan sebenarnya masyarakat itu sadar loh bahwa pajak yang dipungut oleh negara itu digunakan kembali untuk negara. Betul. Cuman karena kita ketakutan itu ketika mendengar kata-kata pajak, kita menjadi lebih sensitif ya terutama di daerah gitu.
pekerjaan kita sebagai konsultan pajak seperti Ibu tadi, Ibu katakan tadi ya. Iya, kita harus mediator, mensosialisasikan juga ke wajib pajak gitu kan, terkait jasa kita gitu kan, nggak perlu takut lah dengan petugas pajak atau yang berhubungan dengan perpajakan atau dapat surat mereka kadang-kadang sampai gemeteran gitu kan Pak Didi ya. Ada juga yang seperti itu sih, bercerita ke saya, saya kalau udah dapat surat, ada terima surat dari pajak Bu, saya udah gemeteran duluan gitu kan ya. Semacam bagi mereka itu ketakutan yang luar biasa kalau dapat surat. Nah, itu yang nanti akan kita sosialisasikan gitu kan ke mereka-mereka, ke wajib pajak. Seperti itu sih tugas kita Pak Didi, selain kita juga membantu merapikan pembukuan mereka, mengarahkan mereka supaya bikin pencatatan. Karena rata-rata di daerah yang kelemahannya mereka itu hanya di pencatatan yang belum rapi. Kadang-kadang memang tidak ada sama sekali Pak Didi seperti itu. Nah, itu yang akan kita sosialisasikan nanti ke mereka, selain membantu mereka dalam masalah perpajakan juga. Kalau kita diskusi tentang perpajakan, wah luar biasa, nggak akan putus-putus Bu. Kalau saya senang sekali Bu di bidang perpajakan. Nah, kalau saya misal Bu ya pingin menjadi konsultan pajak, misalnya saya berpendidikan S1 akuntansi, berarti boleh lah ya, berarti saya sudah dapat nih perpajakan. Nah, misalkan kata Ibu tadi yang bukan di bidang akuntansi, ya apa yang harus dilakukan oleh calon konsultan pajak ini Bu? Persyaratannya itu untuk menjadi seorang konsultan pajak itu S1, baik jurusan hukum, teknik, komunikasi dan lain-lain seperti itu. Tahapannya Pak Didi, mereka harus ikut dulu, mengenal dulu lah terkait apa sih itu pajak gitu kan, perpajakan. Apa aja sih yang dibahas, yang dikupas di situ. Itu ada namanya brevet Pak Didi. Brevet pajak. Oke Bu, brevetnya apa nih Bu? Katanya masih baru nih, awam bagi teman-teman nih, brevetnya apa gitu? Khusus perpajakan yang mengajarkan tentang semua terkait pelaporan pajak. Ada PPH, PPH badan, orang pribadi, potput, PPN, ada keuangan pajak seperti Bu, sebentar, Bu. Itu pakai tingkatan nggak Bu kalau brevet itu? Iya, betul. Kalau untuk ujian USKP ada namanya ujian sertifikasi konsultan pajak itu, kita bisa nanti menghandle wajib pajak pribadi untuk yang level A. Brevet A nanti orientasinya adalah untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Kalau level brevet B-nya Bu? Kalau untuk brevet B itu badan. Seperti CV, PT, firma, pokoknya semua badan di brevet B. Kalau brevet C ada juga Bu? Ada. Ada. Itu. Saya kira cuma brevet A, brevet B aja. Kalau brevet C itu apa Bu? Itu untuk kita nanti bisa membantu perusahaan asing seperti itu Pak Didi. Kalau kita nanti umpamanya kita jadi konsultan atau kita bekerja di perusahaan asing gitu kan, kita udah paham nih keterkaitan dengan perpajakan perusahaan asing seperti apa sih? Internasional, berarti perpajakan internasional. Iya, betul Pak Didi. Berarti orang yang tidak punya pendidikan di bidang akuntansi atau perpajakan, mereka bisa ikut pelatihan brevet A itu untuk dasar wajib pajak orang pribadi, brevet B untuk wajib pajak badan, brevet C untuk pajak internasional. Betul. Wah, luar biasa. Nah, Ibu kan punya kantor ya Bu ya? Itu di kantor Ibu disediain? Ini di kantor kita yang di Bukit Tinggi, kita ngomong yang di Bukit Tinggi ya Pak Didi ya. Kita menyediakan ruangan untuk kelas kursus brevet terpadu AB untuk saat ini dan udah berjalan. Jadi orang yang belum punya pendidikan atau pengetahuan di bidang perpajakan, monggo kita punya program pelatihan brevet A, brevet B. Kursus brevet ini kita akan adakan ujian. Setelah ujian nanti kita dapat memberikan sertifikat untuk ujian mereka. Itu dari lembaga Ibu, dari kantor Ibu? Bisa dari kantor kita, bisa juga kalau kita kerja sama dengan kampus dari kampus sendiri. Dari kampus. Cuman tetap pengajar semuanya dari kita. Berarti kalau nanti sudah ikut pelatihan brevet A, brevet B, kemudian dapat sertifikat dari kantor konsultan pajaknya Bu Binis yang berada di dekat Birugo dan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Kemudian
ada nanti bukti kelulusan, dapat sertifikat, apakah nanti ITBH akan buka juga. Nanti sertifikat dikeluarkan oleh kantor konsultan pajak Ibu, itu membantu untuk USKP tadi. Juga nanti setelah USKP ini setelah kursus brevet, ada lagi untuk tahap selanjutnya Pak Didi, itu namanya bimbel USKP. Jadi kita ngadain ngupas soal jawab tentang ujian USKP Pak Didi. Kalau lolos baru dia mendapatkan sertifikat. Iya, surat izin. Oke. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya, Republik Indonesia. Kemudian dengan sertifikat itu dia mendapatkan izin untuk buka praktek sebagai konsultan pajak. Betul. Berarti ada proses yang harus diikuti. Oh iya, pasti. Sesuatu itu pasti berproses ya Pak Didi ya. Tadi datanya konsultan pajak itu baru sekitar 7.300 seluruh Indonesia. Dari ratusan juta wajib pajak. Ratusan juta wajib pajak se-Indonesia hanya dilayani oleh 7.300. Pasti masih besar peluang untuk. Oh, sangat besar sekali Pak Didi, apalagi di daerah gitu kan. Sangat besar sekali. Berarti bayangkan tadi dari ratusan jutaan wajib pajak, konsultan pajak sedikit, yang bermasalah nggak mungkin 1 atau 2 orang, mungkin ratusan orang yang bermasalah. Ratusan orang. Sebenarnya bukan untuk orang yang bermasalah saja Pak Didi gitu kan. Bukan hanya untuk yang bermasalah saja. Aduh, bayangan saya tadi konsultan pajak hanya untuk orang bermasalah saja. Tidak ya, malahan dari awal berusaha harusnya udah mempunyai konsultan pajak seperti itu Pak Didi gitu kan. Biar kedepannya lebih bagus lagi, usaha lebih fokus lagi, kita umpamanya kayak seperti mana yang kewajiban mana yang hak sebagai warga negara, mana yang kewajiban sebagai negara bisa dilaksanakan. Betul. Berarti wajib pajak yang banyak, konsultan pajak sedikit, berarti ada sekali gap yang besar sekali yang bisa kita cari, kita ambil untuk menjadi konsultan pajak. Ibu karena sudah kembali ke daerah, apa kira-kira sumbangan Ibu sebagai bentuk pengabdian Ibu di profesi Ibu kepada mahasiswa boleh, kepada masyarakat boleh? Bukti pengabdian kita untuk Sumatera Barat ya khususnya ya Pak Didi, karena saya kembali ke ranah Binang mengabdi gitu kan, untuk semata-mata untuk mengejar materi atau apa tidak gitu kan. Tujuan utamanya mengabdikan diri di ranah Minang Pak Didi, di kampung halaman, tercinta. Itu Pak Didi. Dengan kita buka kantor cabang di sini gitu kan, kita menyediakan tempat buat anak-anak SMK yang pengen magang atau mahasiswa atau siswa gitu kan, bisa di kantor kita Pak Didi, kita menyediakan tempat untuk itu. Jadi dengan magang mereka dapatkan pengalaman, dapat ilmu, dapat terkait pengalaman. Perpajakan. Nanti ketika mereka selesai sekolah atau kuliah, mereka bisa jadikan itu sebagai modal. Dan nanti kita akan membantu mereka juga, menyalurkan mereka untuk bisa diterima di perusahaan dari setelah magang dari kita. Nanti kita akan membantu perusahaan-perusahaan karena merekomendasikan karena beberapa perusahaan sekarang malah minta untuk mencarikan karyawan ke kantor kami saat ini. Peluang lagi ya, jadi bentuk bakti, cinta kampung namanya. Bakti kita ke kampung. Berarti kantor konsultan pajak Ibu Devi ini membuka peluang untuk program magang. Magang ini, dengan magang nanti mahasiswa atau siswa dapatkan pengalaman ilmu di bidang perpajakan, dan juga ada peluang nanti untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian di bidang perpajakan. Nah, silakan berkunjung bertanya atau chat di bawah ini. Sudah banyak kita cerita bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Silakanlah datang ke kantor konsultan pajak yang ada di Birgo atau juga datang ke ITBH ngobrol-ngobrol dengan pemilik podcast Lapo Akademik. Oke, sampai jumpa. Salam podcast Lapo Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.